Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir akan membahas materi di KD pelajaran kimia KD terakhir yaitu lemak. Nah, jadi sebelumnya izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota-anggota di kelompok lemak. Jadi yang pertama nama saya Wajana. Perkenalkan, nama saya Gladys, nomor absen 20. Saya Nikade Asti Arini, nomor absen 15. Saya Kamanggudian Negeri, nomor absen 10. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai lemak. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Oke teman-teman semuanya, jadi di sini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menganalisis struktur lemak, mendeskripsikan tata nama lemak, mendeskripsikan sifat-sifat lemak dan menggolongkan lemak, dan nanti ada materi tambahan juga, itu reaksi lemak. Nah, teman-teman pernah makan roti sama mentega nggak? Saya pernah. Roti pasti pernah ya. Nah, jadi untuk membuat mentega itu termasuk lemak, teman-teman. Jadi senyawa lemak lainnya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah juga minyak. Apakah lemak itu? Nah, bagaimana struktur dan tata namanya dan apakah kegunaan lemak itu? Lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Lemak itu penting dalam tubuh kita, walaupun lemak itu membuat kita gemuk ya mungkin ya, tapi lemak itu lebih penting dari karbohidrat dan protein. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur lemak. Lemak sederhana adalah trigliserida atau ester yang terbuat dari sebuah molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat, asam lemak. Pada dasarnya, asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dikatakan jenuh jika molekulnya hanya mempunyai ikatan tunggal. Adapun dikatakan tidak jenuh berarti molekulnya mempunyai ikatan rangkap di antara atomnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini merupakan struktur umum lemak. Ada ini R1, R2, R3 merupakan rantai karbonnya. Nah, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 itu dikenal dengan lemak sederhana. Jika ada 2R atau 3R yang berbeda dikenal dengan lemak campuran. Next. Nah, ini merupakan contoh lemak sederhana. Jadi di lemak sederhana ini kan tadi udah dijelaskan R1, R2, R3. Jadinya R1, R2, R3 itu sama tersusun dari asam oleat. Ini R1, R2, R3-nya kan sama. Jadi ini C17H33 berasal namanya itu oleat. Namanya oleat. Terus berasal. Nah, jadi kan tadi udah dijelaskan ya, yang ketiga-tiganya ini sama dari R1, R2 ataupun R3-nya. Nah, jadi ketiga-tiganya ini dikatakan sama karena di paling akhir itu adalah 17H33. Ketiga-tiganya di akhirnya itu berisi itu. Nah, dari mana sih bisa tahu ini kok bisa sama di belakangnya itu? Nah, jadi oleat ini sebelumnya itu bernama asam oleat. Jadi rumus kimianya itu C17H33COOH. Nah, karena COH-nya itu ataupun asamnya itu hilang, jadinya tersisa oleatnya saja. Makanya diberikan nama gliseril trioleat ataupun triolein. Sama-sama yang ini juga contoh yang
R2, tapi bedanya ini kita pakai stearat. Kalau ini kan oleat, ini stearat. Ini asamnya juga hilang, jadi seperti ini. Nah, ini merupakan asam lemak campuran yang dimana R1, R2, R3-nya itu berbeda. Nah, namanya berasal dari asam laurat, COOH-nya hilang, jadi dia namanya laurat. Sama juga yang di bawahnya berasal dari asam palmitat, terus COOH-nya dihilangkan, terus namanya dia jadi palmitat. Ini juga sama, berasal dari asam stearat, COOH-nya dihilangkan, terus namanya stearat aja. Oke teman-teman, sekarang masuk ke dalam tata nama lemak. Masih sama seperti tadi. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka namanya gliserol atau gliseril ditambah dengan tri ditambah dengan nama asam lemaknya. Jikalau R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R3, maka tata namanya nanti gliserol atau gliseril ditambah nama R1 nama R1 ditambah dengan R1 0 ditambah nama R2 0 ditambah nama R3. Nah, ini merupakan contoh dari tata nama yang tadi. Nah, ini teman-teman, contoh R1. Ini R1 sama dengan R2 sama dengan R3. R-nya kita ganti dengan yang paling atas ini yang R1 R3. Oke teman-teman, ini kan seperti tata nama yang tadi. Kalau dia sama dengan, berarti kita ini jadinya tata namanya gliseril trioleat atau trioleik. Teman-teman ada pertanyaan ya sama yang ini? Paham kan ya? Oke, untuk yang kedua ini, jika R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R3, maka mau makan itu sendiri. maka nanti jadinya ini gliseril palmito. Tadi kan udah dijelasin kalau dia tidak sama, nanti di R1 sama R2-nya dia itu ditambah dengan apa? Oh, Jadinya dia ini palmito oleostearat. Soalnya dia ditambah O, tapi R3-nya dia nggak ditambah dengan O. Jadi dia di stearatnya ini nggak diganti dengan O. Dah? Ada pertanyaan? siap belum? Oke, next. Masih semangat teman-teman semuanya? Siap, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari gratis. Nah, jadi seperti di slide juga sudah diterangkan perbedaan lemak dan minyak. Nah, jadi saya akan menjelaskan 3 atau 4 faktor yang menjadi perbedaan dari lemak dan minyak. Nah, jadi yang pertama itu dari suhunya, dari tempat penaruhannya. Daripada suhu kamar itu, kalau lemak itu berbentuk padat.
pada suhu kamar berbentuk padat lemak, sedangkan untuk minyak itu berbentuk cair. Dan kalau yang kedua itu adalah sebagian besar terdapat di mana itu kalau lemak itu biasanya terdapat banyaknya itu di hewan, sedangkan kalau misalnya minyak itu biasanya banyaknya itu terdapat di tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga itu biasanya lemak itu dikenal dengan apa? Lemak itu biasanya dikenal dengan lemak hewani. Itu biasanya namanya yang mungkin teman-teman udah lumrah tahunya itu. Sedangkan untuk minyak itu minyak nabati. Dan yang terakhir itu penyusunnya. Nah umumnya itu penyusun lemak itu adalah asam lemak jenuh. Sedangkan untuk minyak itu asam lemak tak jenuh. Nanti asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh itu akan dijelaskan. Sampai sana ada pertanyaan? Siap belum? Nah, jadi ini adalah contoh lemak. Kalian mau bertanya? Ntar katanya. Mau bertanya? Kena mental. Cari ide PKN. Bisa dilanjutkan ya? Yuk. Nah jadi sekarang adalah contoh asam lemak tak jenuh. Jadi ini udah ada banyak banget contoh-contoh asam lemak tak jenuh. Nanti di slide berikutnya juga ada banyak contohnya. Jadinya yang harus kita ketahui itu adalah rumus strukturnya. Seperti contohnya kita akan ngambil nama umumnya itu asam palmitoleat. Yaitu rumus strukturnya itu CH3, CH2, CH25, CH sama dengan CH, CH27 dan COOH. Nanti ini rumus strukturnya. Sedangkan rumus kimianya itulah C15, H29, COOH yang sama dengan C16, H30O2. Dan nama umumnya itulah asam palmitoleat. Nama IUPAC-nya itu tidak ada dan sumbernya itu biasanya lemak hewani dan nabati. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi sama seperti ini juga. Nanti banyak soalnya contohnya saya akan bacakan satu-satu. Teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya boleh dicatat juga mungkin di saat kita latihan soal nanti mungkin aja akan ada yang keluar seperti ini. Ini contoh yang 1, 2. Selanjutnya juga ada. Contoh juga ada lagi. Ini yang buat PPT banyak banget buat contoh. Biar teman-teman ngerti. Oke. Sama mata jenuh juga. Sama juga sama mata jenuh. Selanjutnya adalah contoh asam lemak jenuh. Jadi ini penampakan dari asam lemak tak jenuh dari rumus struktur, rumus kimia, nama umum, nama IUPAC dan sumbernya. Tuh. Ini untuk contoh dari lemak jenuh itu kami cuma 3 ya dimasukkan ya. Ini aja 1, 2, 3. Coba teman-teman disimak baca. Udah catat belum? Udah. 1, 2, 3. Udah. 1, 2, 3. Beda konteks. Nah jadi selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada lemak untuk yang PSI yang apa yang membedakan lemak tak jenuh dan lemak jenuh? Tadi di slide pertama Wahyu. Di slide pertama. Mau makan. Oke, Dika, jadi di sini saya izin menjawab. Jika ini dikatakan jenuh, jika Molekul. molekulnya hanya mempunyai ikatan tunggal. Jika adapun dikatakan tidak jenuh, berarti molekulnya mempunyai ikatan rangkap di antara atom-atomnya. Contoh lemak tak jenuh apa aja? Tadi udah. biar kan ada kita harus tentuin kalau misalnya kita harus biar tahu juga ikatan tunggalnya itu gimana, terus mau nyari ikatan rangkapnya itu gimana, kita harus tahu rumus karbonnya dulu. Baru di sana kita bisa lihat apakah itu termasuk ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap. Jadi yang faktor utama yang membedakan asam jenuh ataupun asam tak jenuh itu ada di ikatannya. Jadi tadi udah dapat saya jelaskan ini next. Nah, tapi di sini kebetulan kami tidak menyertakan rumus karbonnya karena kalau misalnya kita rumus karbonnya itu panjang banget jadinya. Jadi mungkin bisa dicatat dulu, terus nanti coba diorek-orek di buku untuk nyari asam rumus karbonnya itu salah satu contoh tak jenuh dan
jenuhnya gitu. Nggak tahu yang mana tunggal dan mana rangkap. Ini salah satu contohnya juga bisa mencatat salah satu biar teman-teman tahu gitu. Ya, selanjutnya kita kembali ke tadi reaksi-reaksi pada lemak akan dijelaskan oleh Asri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi pada lemak itu ada 4. Yang pertama ada reaksi hidrolisa, yang kedua ada reaksi hidrogenasi, yang ketiga ada reaksi penyambunan, yang keempat ada reaksi oksidasi. Next. Nah, yang pertama itu ada reaksi hidrolisa. Nah, di sini dijelaskan lemak direaksikan dengan air itu akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Ini merupakan contoh hidrolisis tristearin. Nah, ini merupakan tristearin atau gliserol tristearat, merupakan satu lemak yang khas. Itu direaksikan dengan H2O menghasilkan gliserol atau gliserina dan asam stearat atau satu asam lemak. Next. Itu gimana proses reaksinya? Ini direaksikan dengan ini kan sudah ini direaksikan dengan ini menghasilkan ini reaksi. Gimana cara reaksinya? Kenapa bisa itu hasilnya? depan Mungkin caranya reaksi ini Pak Masih. Cara mereaksikannya apa hasilnya itu? Ini contoh soalnya. Nanti Pertanyaan Dika saya tampung dulu, kita lanjut ke next slide ya. Nah, ini merupakan reaksi hidrogenasi. Nah, reaksi hidrogenasi ini merupakan reaksi penambahan hidrogen yang dimana memiliki ciri-ciri mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Itu termasuk reaksi adisi. Nah, jadi di sini lemak tidak jenuh ditambah dengan H2 itu akan menghasilkan lemak jenuh. Ini contohnya, ini glycerinolat direaksikan dengan bereaksi hidrogenasi itu menjadi gliserinarat. Nah, selanjutnya ada reaksi penyambunan atau sulfurifikasi. Ini merupakan reaksi pembentukan sabun yang dimana lemak direaksikan dengan basa kuat itu akan menghasilkan sabun plus gliserol. Ini merupakan lemak gliseril tristearat direaksikan dengan sabun NaOH menjadi Na stearat ini dan gliserol. Yang terakhir itu ada reaksi oksidasi yang dimana asam lemak tidak jenuh direaksi-oksidasikan menjadi asam lemak tak jenuh plus asam lemak jenuh plus COOH. Terus kalau dioksidasi lanjut akan menghasilkan ALDG. Ini yang menyebabkan bau dan rasa tidak enak. Oh, jadi gede kan? Next. berarti asam lemak tak jenuh hati ya. Menghasilkan bau. Oke. Berarti itu asam lemak tak jenuh. Saya nak ngomong kata deh. Nah, ini merupakan sifat lemak, yaitu lemak merupakan bahan padat pada suhu hangat, diantaranya disebabkan kandungan asam lemak jenuh yang secara kimia tidak mengandung cairan, rangkap sehingga mempunyai titik lebur yang tinggi. Yang kedua itu lemak juga dapat memiliki sifat plastis,
kemudian trigliserida cair. Untuk ukuran kristal gliserida mempengaruhi sifat lemak pada roti. Next. Ini akan jelaskan Biasanya ada pemoleman lemak. Nah, beberapa kelompok lemak di antaranya ada malam atau warne. Berbeda dari lemak dan minyak karena hanya merupakan Budi. monoester Budi, sederhana. Budi, kemang dek. Pangenah muka senang muka. Ini malam tak? Enggak malam atau wan. Bukan wan. Bagian asal maupun bagian alkohol dari molekul malam adalah rantai karbon jenuh yang panjang. Selanjutnya ada terpena atau minyak essential oil. Dari banyak tumbuhan dan bunga diperoleh melalui penyulingan. Minyak asiri tersebut biasanya memiliki bau khas dari tumbuhan tersebut. Misal minyak mawar dan minyak kenanga. Senyawa yang diisolasi dari minyak ini mengandung atom karbon kelipatan dari 5 atom karbon. Ini sih kena dan mister. Ini cerahang tuh sih kena. Yang disebut Dan terpena. Yang disebut dengan terpena. Selanjutnya ada fosfolipid. Fosfolipid menyusun sekitar 40% membran sel, sedangkan sisanya protein. Fosfolipid secara struktur berkaitan dengan lemak dan minyak, kecuali salah satu dari gugus esternya digantikan oleh fosfolipid. Next on you. Nah, adapun asam lemak penting dari golongan 3 yaitu ada lemak tidak jenuh, asam lemak esensial, penurunan kolesterol. Ada omega 9, ada lemak tidak jenuh, dapat disintesis tubuh, dikenal asam oleat dan pengeras kolesterol. Dan keenam ada asam lemak tidak jenuh, tidak dapat disintesis tubuh. Kimia. Bapaknya. Q&A. Dah. Q&A. Question and answer. Kalau Pak perhatikan, mungkin kemarin saya belum tahu dari yang sebelumnya jeda dulu video. Jangan masuk. Itu tadi pertanyaannya yang di reaksi hidrolisis. Apa itu bisa? Hidrolisis. Nah, jadi ini kan reaksi hidrolisa. Reaksi hidrolisa itu sama dengan reaksi hidrolisis. Reaksi
hidrolisa itu sama dengan reaksi hidrolisis. Sebenarnya cuma hidrolisis. Ya, karena hidrolisis itu beda makna. Kadang-kadang ada yang kalau bahasa bakunya hidrolisis ya. Baku belajar baku ya. Kalau kata reaksi ya bisa dimasuk. Tapi kita kan bicara tentang bahasa yang baku bukan pembelajaran ya. Mengikat ikatan yang berisi air. Nah, Ya, jadi saya jelaskan ini memecah ikatan. kan lemak direaksikan dengan air, terus nanti dia itu menjadi gliseril dan ditambah dengan asam lemak. Nah, contohnya ini. Contohnya itu hidrolisis tristearin. Penyusunnya itu tristearin ini, terus ditambah dengan H2O karena kenapa demikian? Hidrolisis merupakan proses di mana air digunakan untuk memutuskan ikatan pada suatu molekul. Nah, reaksi hidrolisis itu sebagai berikut. Penyusunnya itu asam stearin ini. Ini dia dininya. Baru ditambah dengan H2O. Ini H2O-nya. Nah, terus dia membentuk gliserol. Ini, membentuk ini dia. Nah, baru yang terakhir itu ditambah dengan asam stearat ini. Terus di situ juga nanti. Asam stearat itu didapat dari asam stearat itu asam lemak. Suatu asam lemak. Asam stearat suatu asam lemak. Asam stearat itu salah satu asam lemak. Nah, itu dapatnya dari Mana itu? Maksudnya asal dari asam stearat itu dari mana? dari gliserol langsung atau dari stearin itu yang ditambah Dari H2O. reaksi yang mana? Kan itu jawabannya. Lemak ditambah air itu langsung dapat asam lemak atau dari Enggak, dia gliserol? dari sini. Dari sini dia jadinya ini sama dengan ini jadi sama dengan dia. Oh, Jadi berarti ini nanti direaksikan lemak tambah air itu dapat gliserol sama asam sama lemak. asam stearat. Iya. Ya, Mister. Sebenarnya Tolong saya, Mister. reaksi lemak sama air dan ada gliserol sama asam stearat. Tristearin. Kan termasuk nama lainnya adalah gliseril tristearin. Nah, agar ini bisa lancar, pinjam dulu lagi. Agar ini bisa lancar, mohon Mister jelaskan di depan. Yang ada kamus gitu kan ada. Ada Mister, biar teman-temannya lebih ngerti juga. Kalau dimengerti. Itu ATP itu apa mas? Saya ini dapat juga, Mister. Dapat juga. Iya, Mister. Dapat di Google. Iya. Tapi nggak bisa jelasin. Kurang bisa Ada yang tahu nggak ATP itu apa? Kan di biologi belajar kan? BDNS. ATP bukan energi, jadi di sana energi sebelah barat, sebelah kanan. Apa itu nama lain dari ATP? Adenosin
Ya, adenosine trifosfat. Kalau ini biologi, ini biologi kimianya bukan geologi kimia. Molekul berenergi tinggi harus digunakan makhluk hidup. Itu kan biologi. Molekul paling penting. Jadi kalau di kimia bukan molekul aja namanya, ini senyawa. Ya. Molekul ada dua, molekul itu ada molekul senyawa. Kalau orang pasti bilang molekul aja, karena molekul ada dua jenis. Dan ini molekul senyawa, karena terdiri dari gabungan komponennya lah atom H, C, dan U. Ada 3 atom. Ini molekul senyawa. Nah kita lihat dulu pertama, ini kan lemak nih, lemak direaksikan dengan air, bukan ditambah ya. Dalam bahasa di kimia itu nggak boleh mengatakan ditambah, ya, direaksikan. Jadi air lemak itu atau dilarutkan dalam air, kan harusnya nggak larut kan? Karena air itu terpisah dengan lemak. Ya, jadi yang lemak adalah bagian atas, air di bawahnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dalam konsep fisika juga kena, biologi kena, kimia apalagi. Ya, dalam fisika adalah massa jenisnya berbeda. Ya, yang ringan lebih gampang dia. Nah, kita harus tahu dulu, di sini kan dibilang lemak, ini air kan, gugus air. Nih. Ini lemak, perhatikan gugusnya ini dulu. Jangan kalian mencerna mentah-mentah, oh lemak kayak gitu ya bentuknya. Coba terjemahkan dulu dalam rumus yang lebih real ya, misal. Nah, nggak mau nih? Habis tuh. Wah, sudah ini. Sering digunakan ya. Jadi kita perhatikan dulu. CH2, O2, C. Ulang lagi. Mati ya. Laptopnya tadi mati. Oh, mati. Tapi sampai. Kok hilang lagi? Oh ini. Ini ya, perhatikan. Ini kan CH2, O2, C, CH2. Ada 16. Yang kalian tahu gugus fungsi lemaknya tahu nggak? Gugus lemak itu terdiri dari apa saja? Karena biar bisa menggambarkan nanti, karena fungsinya kan ini kan coba perhatikan. Ini kan bagian rantainya ini sama kan semua ini kan? Sama. Yang sini Sama. gugus yang utama kan ini CH2, O2, CH2, O2. Ini CH ya, kenapa CH? Karena kan C-nya tangannya 4. Tangannya 4 sudah dipakai pada A1, kemudian pada U1 ada di apa namanya, di C juga ada ini. Ini sama juga. Ini karena dia ada cabang lagi, makanya CH2, CH2. Ini tidak ada contohnya, posisinya adalah CH. Ya, O ada 2. Posisinya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan, mungkin sejarah sederhananya seperti ini ya. Rantai dari C kan tangannya 4. Tangannya 4. Kita lihat tangan O-nya ada 2. Kemudian di sini ada C juga. C, kemudian di sini ada C-nya, CH2-nya ada 16. Jadi kalau digambarkan semua C-nya CH2 sampai 16 jumlahnya, itu maksudnya akan disingkat dengan CH2 16 kali. Jadi digambarkan kalau dibuat panjang sebanyak 16 CH2. Itu adalah merupakan gugus apa namanya, isomer, ya isomer. Jadi gugus CH2 yang berulang-ulang sampai pada tahap akhir. Terakhir ada CH3. Itu maksudnya. Ya, ini juga sama. Bagian kedua 16 juga, semua 16. Nah, pertanyaan saya di manakah H ini? H-nya ada 12, ada 2.
juga. Nah, O ini di mana posisi lagi 1? Nah, ini. Kalau ini kan ada 2 nih. Kita lihat apakah benar seperti itu posisinya. Yang berarti nggak memungkinkan. Ingat, wajib tangannya 4. Nih. C ini kan hanya dipakai 1 saja. Ada kemungkinan 2, 3 tangan ini ya akan mengikat pada O. Apakah seperti ini? Nah, ini harus kalian paham dulu di mana posisinya kalau kalian sudah sempat baca. Apa seperti ini posisinya? Nah, ini. Ya, kita dicamani gimana gugus fungsi yang pertama ini harus diperhatikan. Di dalam Roma kemarin yang membahas tentang Roma apa ya? Protein. Protein juga punya gugus. Ya, namanya isomer dari gugus fungsi protein apa? Pemotongan pemenggalannya di mana? Makanya sini kan kalau saya bilang tadi sebenarnya kunci awalnya di sini apa namanya ini yang sama gugusnya isomer yang sama sebanyak 16, 17 dengan 33. Inilah yang membedakan. Lalu kita jangan manis sini lagi kembali lagi. Ya. Kita dari ASEAN ini dia masuknya kemana? Kenapa terakhir jadi seperti ini dan ini? Asal lemak tahu kan? Kemarin baca asal lemak di bagian materi yang kedua ya, yang pertama kan aldehid, alkohol, ester, kemudian aldehid keton. Yang kedua kalau nggak salah asam karboksilat sama alkil karboksilat. Ini adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat kita lihat kan ada 2 kan? Nah ini rantainya. Kan 16 tadi begini. Yang ini kan 16 kan? Potong 16 berikatan dengan H2O ini. Jadi ini masuk. Ini masih ada mengikat C, tapi ada OH masuk lagi. Yang ini. Tadi kan saya bilang. Ini ya, ada rantainya. Ini yang berikatan dengan H, U, H, ini air. Nah. Dilepas, jadinya apa? OH min dan H plus. Yang min ini menyerang ke sini dia ke gugus cikiral ini. Jadinya ini. Ya, ini. Jadi nantinya apa namanya CH 3CH, kemudian CH2 16 kali. Kan yang sama lemak. Jadi ambil, potong yang tadi yang sebagian segini, sisanya dari ini aja. Nah ini kalau udah hilang gugusnya ini ya, tinggal gugus CHOH, CH2OH. Itu berapa itu? Kalau cuma ini aja kan kita tahu kan. Kalau mau digambarkan kayak ini kan C-nya ada 4. Ini ada lagi C. Ini ada H, ini ada OH. Ini juga sama. Lihat buku di bawahnya sama juga kan? OH, H. Berikutnya lagi di bawahnya ada lagi sama dengan yang ini. Dan di sini ada H. Bisa juga di sini ada OH-nya. Jadi ada, kalau kita lihat ini kan 2 dimensi kan, ini 2 dimensi. Tetapi kalau kita mau belajar yang real dalam senyawa kompleks, lipid ataupun protein, kita bisa jarak 3 dimensi. 3 dimensi kita tahu posisinya lah X, Y, Z. Ya. Kalau kalian dapat belajar matematika tentang bangun geometri ruang, harus tahu. Ya, kalau dibuatkan gambaran seperti ini. Jadi yang dari tengah ini menuju ke kita, ini menuju ke garis suku X, ini suku Y. Artinya apa? Ini nggak sama-sama tadi posisi di kanan, di kiri nggak seperti itu. Ya, dalam 3 dimensi kita harus tahu posisinya apakah dia di depan kita, mengarah ke kita, apa ke samping, apa ke atas. Itu posisi bangun ruang 3 dimensi. Kalau kalian belajar matematika, nanti tadi kuliah ambil kajian apa yang berhubungan dengan materi matematika, apalagi yang kimia murni misalnya atau kimia pendidikan pun kena. Ya.
Pasti ini kan berhubungan dengan ini, sama lo kemarin kita belajar tentang bentuk molekul, itu juga sama tentang bicara geometri ruang, itu ya. Jadi ini perhatikan, misalnya rumus ini OH di sini, dan juga OH-nya di sini, ini H di sini. Yang jelas di dalam rumus ini ada H dan OH. Ini pun juga sama, ya. Kita lihat jumlah tangan C-nya sama-sama 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, semua sama. Double lebih, double kurang. Kecuali yang rangkap tadi yang ini, ya 4 juga, jadi 1, 2, 3, 4. Bisa diterima yang sebelah kanan, di sebelah kiri. Ya, tadi pertanyaan si Dika apa pertanyaannya? Kenapa bisa segitu jadinya apa reaksinya itu? Segitu reaksinya. Kalau kita mau lihat, coba perhatikan jumlah atom C dan H di sini dan sini sama nggak? Sama kan? Kalau buku ini kan memang udah lemak, dengan nama lain tristearin namanya. Kita harus tahu dalam sebuah reaksi sebelum dan setelah reaksi harus sama jumlah atom-atomnya, isunya. Kalau nggak sama berarti ada masalah. Ya, sebuah reaksi itu sampai dari produk pasti dia harus imbang. Jumlah reaktan dengan jumlah produk harus sama. Dan coba cek sana, sama nggak? Ini sebagai pembatas. Kalau pada reaksi ini, cek jumlah C-nya, jumlah H-nya, jumlah O-nya juga sama. Artinya dalam reaksi seperti yang tadi, ini kenapa bisa jadi kayak ini pemecahan rumusnya. Jadi ini saya katakan kalau mau lebih jauh, kalau kontennya kalian anak SMA, kalau mau lebih jauh kita belajar lebih tinggi level ilmunya, ini saya katakan pemecahan rumus ini yang ada yang lebih rumit. Kenapa nyerangin ke sini? Kenapa nggak ke sini aja? Ya, itu ada namanya, ini namanya cikiran. Ya, cikiran lah yang berfungsi atau memiliki karena lebih kuat sebenarnya yang lain. Kemudian ada ukur lain lagi, ini ada ukur OH. Kalau kita bicara OH, ada ukur cikiran apa di sana? Kemarin di dalam bentuk molekul kita belajar tentang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ya, ikatan adhesi kohesi. Yang paling kuat ikatan lemahnya adalah di hidrogen. Ya, kan sebenarnya ada ikatan logam kan? Logam, non logam. Ini ya non logam ada banyak. Jadi dikatakan ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ya, ikatan kohesi adhesi. Ya, itu semua memiliki ikatan. Ada ikatan paling lemah di daya ikat adhesi kohesi. Termasuk juga di van der Waals. Ya, ikatan hidrogen yang paling kuat di antara ikatan yang antar non-logam itu. Nah ini ada ikatan hidrogen. Kenapa ikatan hidrogen? Karena ada ikatan oksigen dengan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ada 3, jadi disebut dengan RON. Dengan H, dengan H, dengan H. Ini dengan H jadi hidrogen juga sama. Ini aja 3 yang memiliki hidrogen, yang lain tidak ada. Makanya tadi disampaikan kenapa bisa pecah jadi seperti ini dan bisa seperti ini ya jelas. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian ada di antara U dengan C dan H. Karena adanya ikatan U dengan H, U dengan C. Si U inilah yang salah satu menjadi penyebab sebuah ikatan menjadi rapuh. Karena apa? Si hidrogen ini sangat reaktif ya, mudah dia menarik yang bermuatan positif. Ya. Kenapa bisa? Karena hidrogen memiliki satu proton. Hidrogen memiliki satu proton. Ya, nomor atomnya itu 1 hidrogennya. Jadi harus dipahami konsepnya. Jadi hidrogen yang memiliki 1 elektron. Kalau saya gambarkan dalam SPDF 1S1. Ya, kalau oksigen kita ingat lagi 16. 1S1, 1S2, 2S2, 2P6, berapa ini 10, tinggal 3S2. Berapa lagi? 3P 9. Mana ada P9? P maksimal 6. Ya. 6 elektronnya. 10 tambah ini ke 16. 4. Ya. 2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.
tambahkan. Ini kadang saya nggak ngerti ya, kalau mungkin belajarnya kurang holistik ya. 1S. Kemudian apa lagi? 2S. 2P. Satu kulit nih. Kan dua kan kulitnya di kulit dua sama. Nih, taruh mana? Putih. 3S. 3P, 3D. Nah, ini kan setelah 2P ke 3S kan? Nah ini apa? Ini dia. 4S. 4B. 4D. 4D. Ya. Berikutnya lagi, sebentar kita gariskan. Sampai 5S lah, jangan lupa jangan juga samanya konsep sama. 5P ini konsep SPDF ya. Kemudian 5D. Oh sampai terus. Biar paham. Jadi berarti kan setelah 1S kedua 2S, setelah 2S 2P, setelah 2P 3S, setelah 3S 3P, setelah 3P 4S. Kenapa nggak diganti? Nah itu. Inilah kalau bau namanya dalam Microsoft yang sekarang kita pelajari. Ya ini yang bau ini. Jadi setelah 3P, kenapa 4S bukan 3D? Kalau kan sama-sama kulit 3 kan? Kadang-kadang orang pahami. Nah ini kenapa yang baik kesini ini saran ini itu belajar holistik, tidak belajar parsial. Ini belajar ini sud, ini sud. Semua itu berhubungan ilmunya. Ya. Jadi ilmu itu berkaitan satu sama lain. Maka saya katakan atom, unsur, molekul, ya, molekul senyawa semua berhubungan. Jadi kalau saya mau bawa lagi ke kelas 10 atau kelas 11 yang untuk kalian 13, ya kelas 10 salah. Jadi kalau kulit P itu dia memiliki 3 kulit, tiga orbital, ruang orbital. PX, PY, PZ. Itu saya katakan 3 dimensi. Ini kulit pertama kalau dibuatkan dalam bilangan kuantum azimut namanya, dari magnetik dan 0 dalam grafik ya koordinat kartesius. Koordinat 1 ini garis 1 3 ruang orbitalnya. Jadi elektronnya maksimal berapa? Tadi kan 6 kan? Ini 6, 2 ke 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimal ke sini boleh 16, 7 atau 8 atau lebih dari itu. Kurang boleh nggak? Boleh. Tergantung jumlah elektron terluarnya berapa gitu. Kalau D itu ada 5. Ini 0, 1, 2, minus 1, minus 2. Maksimal di elektron berapa? Berapa? 10. Walaupun di kulit yang ketiga adalah sama-sama kulit ketiga dengan 3P dan 3S, yang paling tinggi energinya adalah di 3D dibandingkan dengan 4S, walaupun ini kulit keempat. Nanti sih ada namanya eksitasi. Elektronnya berbeda dari yang kulit dalam ke kulit keluar. Kenapa? Ini terlalu ringan. Orang dia hidrogen memiliki 2 elektron maksimal. Ini 6, ini 10, ini 10 juga. Makanya setelah terisi 3P masuk ke 4S. Nanti ada kalau kita mau lihat lebih jauh kelihatan. Ya ini kan cuma atomnya 16. Sehingga di sini kalian ya yang terisi adalah di 3S dan 3P. 3S-nya penuh, S 0 karena dia cuma satu ruang orbital, 1, 2. Sedangkan yang P ada 3 ruang orbital, 1, 2, 3, 4. Lagi 2 ruang orbital ini baru setengah isinya. Ya, baru setengah. Ini sudah penuh, ini setengah-setengah, jadi nggak stabil dia. Makanya kan oksigen, ini kan oksigen. Karena nggak stabil inilah, ini penuh, ini setengah penuh. Maka dia akan dirangkul yang lain-lain. Setiap ada atom yang berwarna positif dalam keadaan bebas dia akan ambil, tarik, akan ditarik, akan bereaksi jadi dan berkeran di sini.
Tujuannya apa? Kestabilan. Nah ini tadi saya jelaskan lagi kembali ke yang tadi. Kenapa bisa nyerang di sini? Karena di sini apa? Ada ikatan rangka buah. Ya, rangka buah itu sangat riskan dan sangat mudah